Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah salat maghrib mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, mari kita kembali bersyukur kepada Allah bi qauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di musola yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan. Sehat badan, afiah batin, ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri, agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita akan ditambah-tambah ya, manakala kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur Allah tambah, kalau kita kufur Allah azab. Malam ini kita berada di malam ketiga ya Pak Ji ya, malam ketiga bulan 12, yaitu bulan Zulhijjah. Tapi ada juga malam ini malam kedua gitu ya, kayak bulan Ramadan ya kan. Ini malam ketiga bulan Zulhijjah, bulan 12 ya, bulan 12. Jadi ini bulan terakhir ya. Bulan depan insya Allah kita akan mulai lagi Muharram ya. Nah jadi
Pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu Ma'rifatul Quran, mengenal Al-Quran melalui terjemahnya. Tema kita malam ini adalah jaminan Allah bagi orang yang menjadikan petunjuk Allah dalam kehidupan. Jadi kita akan menyelesaikan insyaallah surah Al-Baqarah ayat 38 dan 39. Ya, insyaallah ini bab tentang kisah Nabi Adam selesai malam ini insyaallah. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk bab baru tentang kisah Bani Israel. Kita jalan tertatih-tatih sesampainya gitu ya. Jadi sisa usia kita ini pokoknya kita pakai untuk belajar, kita pakai untuk mengajar. Sewaktu-waktu Allah memanggil kita dalam keadaan belajar atau dalam keadaan mengajar Al-Quran. Tapi kita ini sekarang ini, saat ini kita berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di tempat-tempat kajian, di musola, di masjid, khutbah Jumat itu disampaikan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa demikian? Mulai dari Al-Quran diamanatkan. Nabi SAW juga menyampaikan betapa keutamaan bulan Zulhijjah, khususnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kata Nabi, keutamanya ini lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Sahabat pertama, ya Rasulullah, ya, termasuk jihad itu tidak bisa dikalahkan? Kata Nabi, betul, tidak bisa. Kecuali orang yang keluar rumah berjihad di jalan Allah dengan membawa harta bendanya serta tunggangannya tidak bisa kembali kecuali namanya, karena gugur di medan perang. Maka ini yang bisa mengimbangi tentang keutamaan 10 Zulhijjah gitu. Tapi kalau menang gitu ya, kembali apalagi membawa harta ghanimah itu masih terkalahkan dengan keutamaan 10 bulan Zulhijjah. Allah SWT menjelaskan supaya kita bangsa manusia khususnya yang beriman ini lebih yakin dan lebih mantap tentang keutamaan 10 Zulhijjah, 10 hari di bulan Zulhijjah. Dalam surah Al-Fajr Allah bersumpah, wal fajri walayalin asri wasyaf'i wal watri. Allah bersumpah. Jadi kalau kajian tafsir, kalau Allah bersumpah, ini menunjukkan pertama Allah itu sungguh-sungguh. Ya. Yang kedua, sebenarnya Allah ini murka, tidak berkenan. Kenapa Allah harus bersumpah? Tidakkah apa yang disampaikan oleh Allah itu pasti benar? Tapi ini memberitahu kepada kita, karena sebagian dari manusia ketika Allah mengutus seorang nabi menyampaikan kebenaran, maka ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang ragu-ragu. Makanya Allah bersumpah. Nah, yang dipakai sumpah apa? Makhluk. Apa nama makhluknya? Waktu. Waktu tidak semuanya, tapi dipilih oleh Allah, yaitu waktu fajar. Demi waktu fajar di bulan Zulhijjah. Jadi 10 hari di bulan Zulhijjah yang pertama, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 subuhnya itu utama sekali, ya kan? Ini. Jadi kalau makhluk dipakai oleh Allah bersumpah, berarti makhluknya ini istimewa. Setelah itu Allah akan menyatakan sebuah pernyataan yang paling penting. Nah, begitu. Ini waktu yang dipakai, khususnya waktu fajar atau waktu subuh. Kenapa kok waktu subuh? Karena memang waktu subuh itu banyak keutamaannya. Misalnya kita sholat subuh berjamaah, maka yang sholat subuh berjamaah itu berada di dalam jaminan Allah. Satu.
Orang yang sholat subuh berjamaah mendapat tambahan pahala seperti orang yang sholat malam semalaman penuh. Penuh ini. Ini kita nggak bisa menghitung berapa ya nilai kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Orang sholat malam sepanjang malam, berarti habis isya sampai subuh. Ini kayaknya belum pernah, ya Pak Haji ya? Belum pernah ya? Belum pernah. Sebentar lagi kita sholat isya berjamaah, Allah kasih tambahan pahala seperti orang yang sholat malam setengah malam. Dari jam 1 sampai subuh. Ini juga masih jarang ya. Nah kalau Nabi ya, kita ini paling-paling ya 2 jam sebelum subuh, atau 1 jam sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh gitu ya. Kadang-kadang mepet-mepetnya 10 menit sebelum subuh, kan 2 rakaat tambah witir 1 ya. Ada yang kurang 5 menit, sayang kan, witir tok, 1 rakaat, tidak apa-apa. Ini menunjukkan betapa waktu itu waktu amat sangat mulia, sehingga Allah menjadikan waktu dijadikan sumpah. Nah kemudian sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, Allah kasih pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu di hari-hari subuh yang lain, apalagi di subuh 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kebaikan apapun, sekecil apapun yang kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka nilainya lebih dibandingkan di bulan-bulan lain, ya kan? Nah gitu. Nah kemudian tadi wal fajri walayalin asri, dan demi 10 malam-malam 10 di bulan Zulhijjah. Malam-malamnya saja, di setiap malamnya di 10 hari di bulan Zulhijjah itu Allah berikan keistimewaan. Makanya kalau kita pakai untuk baca Quran, walaupun hanya seayat 2 ayat, tapi nilainya di sisi Allah lebih besar dibandingkan seayat 2 ayat di luar bulan Zulhijjah. Apalagi mana bulan Zulhijjah, mana bulan haram ya. Bulan haji lagi kan. Makanya keutamaannya kumpul tumplek blek di situ. Ini bahasa Inggris ini bisa nggak ya, tumplek blek, Pak Haji tahu ya? Pokoknya di tumplek blek lah. Nanti tanya yang dari Solo kan. Artinya apa? Allah memberikan peluang kebaikan kepada kaum muslimin untuk melakukan kebaikan. Balasan Allah kepada yang melakukannya jauh lebih besar dibandingkan hari-hari selain bulan Zulhijjah. Kalau kita sholat tahajudnya lebihnya lagi, kalau kita duhanya lebih lagi, puasanya lebih lagi. Puasa Senin Kemisnya, apalagi mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa gitu kan, oh bagus sekali itu kan. Puasa sunat ya, tapi luar biasa. Nah, ini Allah memberitahu kepada kita untuk meyakinkan kepada kita, bagi kita yang masih ragu-ragu, bagi kita yang masih kurang percaya, bagi kita yang masih setengah-setengah, ini iya enggak ya, gek enggak, begitu. Nah gek ini lagi, kayaknya perlu kamus bahasa Jawa. Jangan-jangan ini enggak betul. Makanya Allah bersumpah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini lebih utama daripada 10 terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Kalau 10 terakhir di bulan Ramadan memang ada malam Lailatul Qadar, di mana Allah menurunkan Al-Quran pada malam itu, dan pada malam itu keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi di bulan Zulhijjah ini setiap malamnya, setiap harinya, Masya Allah, banyak syekh-syekh yang menyampaikan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Kalau kita bersedekah sekecil apapun di bulan Zulhijjah ini, maka sedekahnya dinilai luar biasa. Mari kita lihat ya, ada apa di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu. Tapi sebelumnya kita selesaikan yang ayat ketiga, wasyafa'i wal watr, yaitu demi
bilangan. Jadi Allah bersumpah dengan bilangan, ya kan? Tadi bersumpah dengan waktu. Yang kedua bersumpah dengan waktu juga, tapi waktu khusus, yaitu malam-malam di bulan Zulhijjah. Kemudian Allah bersumpah dengan bilangan. Yang dipakai dua, bilangan ganjil, bilangan genap, ya. Mulai tanggal 1 ganjil, kemudian 2 genap, 3 ganjil, 4 genap, 5 ganjil, 6 genap, 7 ganjil, 8 genap, 9 ganjil. Maka di 9 ini ada wukuf di Arafah. Dianjurkan bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji, kita dianjurkan untuk puasa Arafah, yang pahalanya kita akan diampuni Allah dosa dan kesalahan kita 2 tahun. Dosa dan kesalahan kita yang lalu dan yang akan datang. Loh, kok bisa? Belum dilalui kok sudah diampuni? Maksudnya Allah akan senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan dosa. Kita dipelihara oleh Allah. Nah, ini. Makanya jangan sampai ditinggalkan. Pokoknya kita tunggu ya, kita tunggu sungguh-sungguh ya, nanti begitu datang kita puasa gitu ya, kita puasa, pahalanya Masya Allah luar biasa. Nah kemudian di 10 hari pertama itu ada ibadah-ibadah besar. Yang pertama ada ibadah korban, menyembelih binatang atau hewan korban, dan itu ibadah yang ditetapkan, ditentukan waktu. Jadi hanya bisa dilakukan mulai tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah atau hari tasyrik. Setelah itu tidak bisa lagi. Tanggal 14, oh ini Mas Bu ya, saya mau korban, nggak bisa, nggak seperti sholat ya. Nah, tapi kan masih bulan Zulhijjah, iya, tapi kan batas waktunya sudah habis gitu kan. Nah gitu, mau menyembelih silahkan, tapi nilainya bukan korban. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah korban, ini masih banyak peluang ya kan, peluang. Kemudian dianjurkan bagi yang sudah berniat ingin menyembelih hewan korban, dianjurkan untuk tidak memotong kuku, memotong rambut, mencabut bulu, pokoknya yang tumbuh di dalam diri kita mulai ujung kepala ya sampai ujung kuku, ini nggak boleh dipotong. Kenapa kok nggak boleh? Karena ada hikmahnya. Karena orang yang melaksanakan ibadah korban sebelum darah binatang disembelih sampai menetes ke bumi, maka Allah sudah mengampuni dosa orang yang melaksanakan ibadah korban. 1 ekor domba untuk sekeluarga. Nah, jadi kalau Pak Haji keluarganya ada 5 dengan catatan masih dalam satu rumah, masih dalam satu kakak, maka semua anggota di kakak tersebut mendapatkan pahala yang sama seperti pahala orang yang berkorban, tapi belum menggugurkan korbannya gitu. Oh, saya kan sudah korban. Ada lagi kan Nabi sudah mengorbankan untuk keluarganya dan juga untuk umatnya, jadi nggak usah korban saja. Orang yang seperti itu walaupun kaya hakikatnya miskin. Karena apa? Karena pelit, bahil, medit. Nah, ini nggak usah ditiru ini, ya kan? Ini ada ayatnya di surah Al-Lail itu Allah menggambarkan antara orang yang bahil dengan orang yang dermawan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang kedua, di bulan Zulhijjah 10 hari yang pertama itu di situ ada sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha yang tidak bisa dilaksanakan kecuali hanya di bulan itu saja. Kemudian yang ketiga, di bulan itu, di tanggal itu, di situ ada ibadah yang luar biasa yang disebut dengan wukuf di Arafah. Orang yang naik haji kalau tanpa wukuf
maka tidak dikatakan haji. Maka di situ apa kunci ya? Kuncinya. Jadi kunci orang itu bisa disebut dengan haji manakala dia telah melaksanakan wukuf di Arafah tanggal 9. Nah, ketika itu orang yang naik haji wukuf di Arafah, kita yang tidak melaksanakan haji, maka kita dianjurkan untuk puasa Arafah. Bagi yang naik haji sedang wukuf, tidak. Di sana tidak dianjurkan untuk berpuasa, tetapi untuk memperbanyak doa. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu ada amalan besar. Apa itu amalan besarnya? Semua kalimat zikir kepada Allah, mulai dari membaca Quran, tasbih, tahmid, takbir. Jadi takbir ini di dalam riwayat justru sudah bisa dimulai sejak tanggal 1. Takbirnya seperti takbir itu, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seperti itu, di mana saja, kapan saja, di pasar, di toko, di sawah, di sungai. Yang penting jangan di toilet, karena ini kalimat-kalimat Allah kan. Ini tapi kayaknya belum umum ya Pak ya. Di Banjarmasin belum ada ini, nanti kayaknya tanggal 9, mulai subuh tanggal 9 baru nanti. Padahal jelas loh, riwayatnya jelas. Tapi kadang-kadang masih belum belum membudaya gitu ya. Makanya ini ya sambil kita sampaikan, selama dasarnya itu ada, bisa dipertanggungjawabkan dan itu memang sahih benar ya kan, maka tidak masalah kalau kita sampaikan. Minimal suatu saat kalau kita melaksanakan itu tidak ragu-ragu lagi karena ada dasar hukumnya. Nah sekarang latihan aja, mungkin nggak di pasar, tidak rame-rame, ya sudah di tokonya sendiri kita takbir sendiri. Karena yang utama takbir yang sir, yang dirahasiakan itu justru lebih utama daripada yang terang-terangan. Nah gitu ya, memperbanyak takbir saja. Tetapi, nah itu termasuk ibadah-ibadah yang terbesar yang ada di dalam bulan haji. Kemudian yang luar biasanya juga di bulan itu ada ibadah haji, ibadah yang didamba-dambakan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, khususnya bangsa Indonesia yang sudah 2 tahun tidak melaksanakan karena COVID-19. Sekarang COVID-19 telah pergi entah kemana, maka alhamdulillah mulai tahun ini kaum muslimin Indonesia sudah boleh melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan hajinya mabrur. Orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Surganya Firdaus, berarti bersama Rasulullah dong, insya Allah. Ini didambakan ya kan. Nah bagi Bapak Ibu yang belum haji, ya mulai hari ini segera berniat. Tahun depan kita naik haji. Hari Senin nanti buka tabungan haji. Nah, biarlah Allah nanti yang melunasinya, gitu kan? Yang penting ada niat daripada enggak. Nah, silahkan Bapak Ibu diminum dulu. Nah, minum dulu. Saya pernah mengikuti kajian secara virtual itu Muhammadiyah Jawa Timur. Nah, ustadznya ini ulama dari NU. Jadi di tengah-tengah kajian itu ada jeda informasi gitu. Masuk jeda informasi. Artinya diselani dulu pengumuman. Nah, kalau ini kita selani minum ya kan. Nggak usah ditanya dalilnya, nanti nggak tahu nanti malah ya kan. Pokoknya jeda minum dulu kan. Karena ini kan kalau dipandang terus ya
kasihan kan, ya harus dinikmati. Semoga yang memberi air masuk surga, yang minum juga masuk surga, yang melihat masuk surga juga, itu ya. Baik, kita lanjutkan ya kajian kita, bahwa kita akan masuk pada surah Al-Baqarah ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini ayat 38 dan 39 kita selesaikan malam ini insyaallah. Qulna, kami telah berfirman, ihbitu, turunlah kalian atau keluarlah kalian jami'an, semuanya. Yang dimaksud adalah semua penduduk surga, yaitu Adam dan Hawa dari bangsa manusia dan bangsa jin diwakili oleh iblis, dan bala tentaranya yaitu syaitan. Qul nahbitu minha dari padanya, yaitu dari surga, jami'a, semuanya. Fa maka in jikama apa ya tianna, benar-benar atau sungguh-sungguh datang, ya datang dari kami, ya tianna dari kami, kum untuk kalian, yaitu untuk bangsa jin dan bangsa manusia. Apa yang datang kepada mereka? Hudan, petunjuk. Nah, ini Allah memberikan sebuah kabar gembira sebagai motivasi kepada mereka yang mendapatkan hukuman atas dosa-dosa mereka yang telah dilakukan. Iblis dosanya tidak melaksanakan perintah, Adam dan Hawa dosanya tidak mengindahkan larangannya, gitu ya. Larangannya dilanggar itu oleh Adam dan Hawa mewakili bangsa manusia. Adapun iblis tidak mengindahkan perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Kedua-duanya salah, sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Maka orang yang melanggar maka dikeluarkan dari surga. Nah, makanya begitu dikeluarkan, semuanya jadi surganya kosong, tidak ada yang menjaga kecuali malaikat Ridwan yang menjaga. Maka Allah menyatakan, nanti apabila datang pada kalian petunjukku, ya hudaya, petunjukku, fala khaufun alaihim, maka kalian tidak akan ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada rasa duka. Artinya apa? Artinya Allah memotivasi kepada bangsa manusia dan bangsa jin, nanti kalau sudah sampai di dunia, nanti aku akan turunkan sebuah petunjuk. Apa itu petunjuk? Sebagaimana yang dilakukan waktu di surga. Apa itu? Yaitu dengan perintah dan larangan. Nah, jadi di dalam petunjuk itu adalah Al-Quran, yaitu adanya perintah dan larangan. Ini namanya petunjuk, ya kan? Nah, bagaimana kalau perintah? Perintah itu dilaksanakan semampunya, gitu ya. Kenapa? Karena pakai biaya. Tapi kalau larangan itu meninggalkannya tidak pakai semampunya. Mampu atau tidak mampu, mau atau tidak mau, semuanya ditinggalkan. Kenapa? Karena tidak pakai biaya. Cukup kita tinggalkan, gitu kan? Misalnya, aqimus shalah, dirikanlah sholat. Untuk sholat ini perlu biaya, karena harus menutup aurat, menyiapkan tempat sujudnya, sajadahnya. Nah, ini kan perlu biaya, semampunya, ya kan?
Tapi kalau Allah mengatakan jangan kamu minum minuman keras, tidak boleh semampunya karena memang dilarang. Jadi kita tinggal meninggalkan saja, gitu ya. Nah, kemudian Allah ngasih tahu kepada bangsa manusia, karena itu Al-Qur'an, maka ini juga untuk kita peringatannya. Apabila Allah benar-benar sudah menurunkan petunjuk itu kepada bangsa manusia dan bangsa jin, maka barang siapa yang menjadikan petunjuk itu, maka Allah akan memberikan janji kepada mereka, yaitu Allah akan memberikan rasa aman. Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa duka. Takut di sini adalah kita tidak akan ada perasaan takut dengan ancaman, karena khauf itu adalah perasaan takut yang belum dialami, masih dikabarkan, ya kan, masih diberitahukan. Tapi kalau duka itu adalah sesuatu yang telah terjadi. Artinya pada waktu di dunia tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan, nanti di akhirat tidak ada duka cita. Bagi yang kafir pasti berduka cita. Kenapa? Karena dikasih tempat tinggalnya yang tidak menyenangkan. Beda bagi orang yang beriman, tempat tinggalnya Masya Allah menyenangkan sekali. Apa itu? Surga. Ini juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bangsa manusia itu lebih yakin, lebih percaya. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 Allah menyatakan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, yaitu bangsa Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik siapapun orangnya, maka mereka berada di neraka. Berapa lama? Selama-lamanya. Allah nyatakan mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ayat yang 7-nya Allah menyatakan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Nah, dengan dua ayat yang berbeda ini, Allah bermaksud agar kita mampu memilih mana sebenarnya yang terbaik untuk kita. Yang 6 kah? Yang ke-7? Karena setiap ayat pernyataan ini perlu sikap kita. Sikap kita adalah kita harus mampu memutuskan, kita harus menjadikan diri kita orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, jadi ayat yang ke-38 ini pernyataan Allah kepada kita, janji Allah kepada kita, manakala petunjukku nanti datang kepada kalian, dan sekarang petunjuk itu sudah datang. Apa itu? Al-Quran sudah datang, dibawa oleh Rasulullah SAW, disampaikan kepada kita sampai saat ini. Sekalipun Rasulullah telah wafat, tetapi mukjizatnya ditinggalkan untuk kita. Makanya ini sesuatu yang luar biasa, kita jadikan sebagai landasan. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang mengikuti petunjuk di dalam Al-Quran, yang Allah perintahkan dilaksanakan, yang Allah larang ditinggalkan, maka mereka itu akan dijamin oleh Allah tidak ada rasa takut, kemudian nanti di akhirat tidak ada rasa duka. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh dengan surga. Kepada orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat Allah, maka tempatnya di neraka. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Kemudian ayat yang ke-39, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wadan alladzina, orang-orang yang kafaru mereka telah kafir, wadan kadzabu mereka mendustakan, bi ayatina ayat-ayat kami, ulaika mereka itu semuanya baik yang mengingkari maupun yang mendustakan,
ashabu sebagai pemilik atau penghuni ashabun nar, yaitu penghuni neraka. Hum mereka fiha berada di dalamnya, khaliduna termasuk orang-orang yang kekal. Nah, siapakah orang yang mengingkari itu? Orang kafir. Siapa yang mendustakan itu? Orang munafik. Nah, makanya orang kafir dan orang munafik satu komunitas, maka tempatnya satu, yaitu di neraka. Hanya bedanya, kalau orang kafir itu di jahanam, neraka yang paling atas, tapi kalau orang munafik itu jahanam dilewati sampai ke dalam sana, ya kan? Konon katanya, menurut cerita yang bisa dipercaya dari guru-guru kita berdasarkan sejarah yang benar, melewatinya itu selama 70 tahun katanya. 70 tahun lewat baru sampai tempat tujuan. Yang dilewati itu bukannya taman-taman yang menyenangkan seperti kita di jalan tol. Kalau kita lewat jalan tol itu, kalau di Jawa, kanan kiri itu kita lihat taman-taman indah begitu. Tapi kalau orang munafik tadi, untuk menuju di tempat kediaman untuk selama-lamanya tadi, mereka lewat api panasnya, Masya Allah. Saya percaya, Bang. Kalau kita nggak percaya nanti bahaya ya. Percaya, ya kan? Panasnya 70 kali lipat daripada api dunia. 70 tahun lewat baru sampai di karaknya sana. Maka satu hari di sana itu sama dengan 50.000 tahun kalau di dunia ini, ya kan? Itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita orang yang beriman tidak masalah, karena Allah sudah ngasih petunjuk. Makanya ya, kalau kita baca Quran, itu di situ itu isinya ini baik, ini buruk, ya kan? Ini jahat, ini tidak, begitu. Ini boleh, ini tidak boleh, begitu. Jadi gampang. Jadi tidak neko-neko, itu tidak ribet gitu ya. Tidak seperti kondisi bangsa kita hari ini gitu. Oh, repot sekali gitu ya. Allah itu sederhana, ya, mudah sekali dipahami, ya kan? Nyata, jelas itu. Kan itu ya, kalau kita lihat ya, pernyataan Allah, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Sudah. Enggak pakai persyaratan. Pokoknya orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat kami, yaitu Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah, maka dia di neraka. Sudah gitu aja. Enggak usah pakai persyaratan. Enggak usah pakai KTP, KK. Ya sudah enggak usah, ya kan? Yang bagi yang ragu-ragu gimana? Allah tantang. Ya kan dulu waktu yang dulu itu kan ada kan? Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kalian itu termasuk orang-orang yang ragu terhadap apa yang dibawa oleh hambaku Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Kalau ragu, hai orang-orang munafik. Nah, gitu kan seakan. Ya sudah, ayo bikin satu surah saja yang bawa aja seluruh pendukung-pendukung kalian. Mau partai apa saja silahkan. Yang penting jangan aku, kata Allah, ya kan? Jika kalian itu orang yang benar. Makanya kalau sampai kita tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, maka tunggu kehancurannya. Saya yakin karena Allah sudah menyatakan. Kalau kita baca Quran begitu. Saya kemarin ngajar anak saya itu sampai kepada surah Al-Qasas. Di surah Al-Qasas itu di sana dikatakan, Allah kalau ingin menghancurkan suatu negeri itu Allah itu menjadikan seorang pemimpin itu zalim. Dikasih tahu nggak mau tahu, dikasih Quran dikira kita ini malah teroris, maka nanti Allah turunkan azabnya. Maka bagi orang yang tahu jangan sampai diem saja, sebab kalau kita diam saja kita juga akan terkena imbasnya. Kalau kemungkaran ada di muka bumi ini, maka yang kena azab tidak hanya pelakunya. Orang yang diam-diam saja juga terkena imbasnya. Banjir itu loh Pak, nggak milih-milih. Ini rumahnya kaum muslimin kah? Yang bukan, itu kena semua, ya kan? Makanya sebelum itu terjadi, mari kita coba kembali kepada Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya kita itu bisa mengantisipasi kalau Allah menurunkan azab. Bagaimana supaya bisa diantisipasi, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara zikir kepada Allah, tahlil, ya kan, membaca la ilaha illallah, maka nanti azab Allah itu akan bisa dipindahkan, gitu ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik yang Allah muliakan, sebulan yang lalu kami diminta oleh guru besar saya, ya, dosen saya dari Unisula, yaitu Profesor Dr. Eko Soponyono yang dulu saya sampaikan di sini. Beliau minta dibacakan sebuah buku dalam pidato pengukuhan beliau sebagai guru besar di Universitas Diponegoro Semarang. Nah, di situ ternyata ada sebuah hasil survei, yaitu dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, bahwa penduduk Indonesia yang mayoritas muslim ini, yang 65% itu tidak bisa baca Quran. Ya Pak ya, 65% Pak. Yang bisa baca Quran berapa? 35%. Dari 35% ini yang bisa baca Quran dan bacaannya benar seperti adik kita yang imam tadi, ya. Tapi mungkin iramanya nggak seperti itu. Pokoknya sesuai dengan tajwid lah. Itu 20%. 20% aja, Pak. Kemudian saya lanjut, mana ini kok cuma sampai di sini saja? Lalu saya tanya sendiri, dari yang 20% bacanya betul itu berapa persen yang paham? Nggak ada angkanya. Lalu saya mencoba-coba untuk mereka-reka minjem data tahun 90-an. Berapa? Yang paham? Anggaplah 5%. Dari 5% yang paham Al-Quran itu berapa persen yang mengamalkan? Nggak ada angkanya juga. Anggaplah 1%. Dari 1% itu yang mengamalkan Al-Quran, berapa persen yang ketika mengamalkannya itu ikhlas karena Allah semata, bukan karena kepentingan dunia? Nggak ada angkanya. Nah, ini menjadi PR kita, ya kan? Nah, kalau kondisi bangsa kita seperti ini, yang mayoritas muslim, ya pantas nggak bisa ngapa-ngapain, mudah untuk diadu domba, ya kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan generasi kita, anak-anak kita, cucu kita, tetangga kita, mari kita kembali semangat untuk belajar Al-Quran. Jangan sampai umat Islam menjadi penonton di negerinya sendiri. Jangan menyesal kalau sudah terjadi. Mumpung ini belum terjadi, mari kita kembali kepada Al-Quran. Teman-teman kita berjuang di ibu kota untuk mendapatkan keadilan, ya kan? Teman-teman saya mahasiswa yang di Jawa juga ikut bergabung dalam rangka untuk melihat tentang rancangan undang-undang KUHP yang baru ini, yang konon katanya belum pernah disampaikan kepada publik tapi sudah mau ditetapkan. Apa-apaan ini nanti. Nah, oleh karena itu setelah kita buka Al-Quran, oh ternyata ini sudah tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kiamat, ya kan? Tanda-tanda kiamat kan memang begitu. Tapi kita jangan termasuk orang yang yang berpartisipasi dalam tanda-tanda kiamat. Kalau ada kemungkaran, kita harus mengubah kemungkaran itu dengan tangan kita kalau punya tangan. Kalau nggak punya tangan, kita ubah dengan lisan kita kalau punya lisan. Kalau nggak punya, kita ubah dengan hati kita. Dan itu selemah-lemah iman. Makanya media sosial itu ya penting. Penting juga ternyata ya. Tapi juga Masya Allah, ini ujian betul nih ya. Dengan adanya media sosial ini juga manfaatnya banyak sekali, tapi mudaratnya juga banyak sekali, seimbang lah, ya kan, seimbang. Nah, termasuk HP itu, HP itu nih tergantung miciknya. Kalau salah picik, ya, akhirnya bisa sesat ke neraka, ya kan. Tapi kalau betul cara memicitnya, ternyata buka aplikasi Al-Quran, nah itu insya Allah surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini saja dulu yang dapat ulun sampaikan dalam kajian ini. Insya Allah ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita sampai nanti kepada kisah Bani Israel pada bab yang kelima. Ini selesai pada bab yang keempat tentang kisah Nabi Adam. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.